Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatus Safariyah akan menjelaskan aliran dalam filsafat ontologi. Aliran filsafat dalam ontologi ada 5, yaitu idealisme, realisme, nihilisme, agnostisisme, dan metalisme. Yang pertama, idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang berakar dari pemikiran Plato, yang menekankan bahwa hakikat segala sesuatu berasal dari ide dan pikiran, bukan dari objek materi. Dalam pandangan ini, realitas yang nyata pertama kali hadir dalam bentuk ide, sementara materi dianggap sebagai akibat dari akal pikir. Idealisme menganggap bahwa dunia fisik hanya dapat dipahami melalui hubungan jiwa dan spirit, mengedepankan konsep-konsep abstrak seperti akal, nilai, dan kepribadian. Beberapa pemikiran filsafat menurut aliran idealisme. Yang pertama, metafisika idealisme. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas atau segala sesuatu yang ada secara komprehensif. Menurut idealisme, hanya realitas spiritual, mental, atau rohani yang nyata dan tidak berubah. Karena dengan hakikat realitas yang bersifat rohani, spiritual, dan ide itulah yang kekal dan abadi. Yang kedua, epistemologi idealisme. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat pengetahuan. Menurut filsafat idealisme, proses mengetahui terjadi dalam pikiran. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir dan intuisi atau gerak hati. Dan yang ketiga yaitu aksiologi idealisme. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat nilai. Para filsuf idealisme sepakat bahwa nilai bersifat mutlak dan abadi. Yang kedua yaitu realisme. Realisme adalah satu dari aliran yang di klasik, yang selalu didasarkan pada seorang nama besar yaitu Aristoteles. Ia memandang dunia ini dari segi materi. Semua hal yang berada di hadapan kita itu ialah sesuatu yang nyata, tidak dapat terpisah dari alam pikiran kita, tetapi akan menimbulkan pemikiran melalui upaya yang selektif mengenai setiap pengalaman, kemudian melalui pemanfaatan kegunaan pikiran, sehingga realitas berada pada wujud alamiah. Sehingga bisa dikatakan segala sesuatu berada pada wujud alamiah, kemudian bisa dikatakan semua hal dapat berpindah dari alam. Yang ketiga yaitu nihilisme. Nihilisme adalah pandangan filosofis, aliran, atau mazhab dalam filsafat yang menolak aspek umum dan fundamental dari eksistensi manusia, seperti kebenaran objektif, pengetahuan, moralitas, nilai, dan makna kehidupan. Kebenaran objektif merujuk pada kebenaran yang ada tanpa melibatkan persepsi subjektif pengamatnya. Kebenaran ini melibatkan kesesuaian antara apa yang diketahui dengan fakta yang sebenarnya. Yang keempat yaitu agnostisisme. Agnostisisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa manusia tidak dapat mengetahui atau membuktikan keberadaan Tuhan atau entitas spiritual lainnya, serta pengetahuan mengenai hal-hal metafisik seperti jiwa, roh, dan alam semesta. Agnostisisme juga mencakup sikap skeptis terhadap pengetahuan tertentu, hingga ditemukan bukti yang lebih pasti, terutama terkait agama dan filsafat. Dan yang terakhir yaitu materialisme. Materialisme adalah pandangan filsafat yang menganggap materi sebagai satu-satunya substansi yang ada, dan bahwa segala fenomena baik fisik maupun mental merupakan produk atau hasil dari interaksi materi. Dalam materialisme, tidak ada ruang bagi unsur-unsur non-material atau supernatural, dan penjelasan ilmiah terhadap dunia selalu mengarah pada proses fisik dan materi. Ada berbagai macam bentuk materialisme, dari materialisme klasik yang berfokus pada atom dan materi sebagai komponen dasar dunia, hingga materialisme dialektik yang menekankan peran kondisi material dalam perkembangan sejarah dan masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.